Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tursilah dari kelas A12. Pada mata kuliah micro teaching untuk pertemuan ke-6 ini, saya akan mempresentasikan tentang keterampilan mengelola kelas. Berikut pemaparannya. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan untuk menciptakan kondisi yang optimal sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Artinya, bahwa keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan yang sangat penting bagi seorang guru untuk menciptakan suasana belajar yang terbaik sehingga siswa dapat belajar secara efektif dan mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan mengelola kelas dibagi menjadi dua, yaitu untuk siswa dan untuk guru. Tujuan mengelola bagi siswa yaitu mendorong siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan tingkah laku. Artinya apa? Dengan mendorong rasa tanggung jawab, siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran dan lebih disiplin dalam mengikuti aturan kelas. Sedangkan bagi guru, yaitu bisa menjaga kelancaran dalam penyajian proses KBM. Artinya, dengan menjaga kelancaran KBM, materi pelajaran dapat disampaikan secara efektif dan siswa dapat menyerap materi dengan lebih baik. Yang kedua, bisa merespon secara efektif terhadap tingkah laku siswa. Artinya, tujuan utama dari respon yang efektif adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan siswa secara keseluruhan. Ada beberapa prinsip dalam mengelola kelas, antara lain yang pertama kehangatan dan keantusiasan. Artinya, guru menciptakan suasana kelas yang nyaman, ramah, dan penuh semangat. Prinsip yang kedua adalah tantangan. Guru memberikan tugas dan kegiatan yang menantang siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan potensi mereka. Kemudian prinsip berikutnya yaitu bervariasi. Guru menggunakan berbagai metode, media, dan sumber belajar untuk menjaga minat siswa. Kemudian prinsip yang berikutnya yaitu keluasan. Guru siap menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Prinsip berikutnya adalah penekanan pada hal-hal positif. Artinya, guru lebih fokus pada perilaku positif siswa daripada yang negatif. Prinsip berikutnya yaitu penanaman disiplin diri. Guru membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ada dua hal yang dapat mengganggu iklim KBM. Yang pertama yaitu tidak adanya perhatian. Materi yang terlalu teoritis, monoton, atau tidak relevan dengan kehidupan siswa dapat membuat mereka kehilangan minat. Penggunaan metode yang sama terus-menerus dapat membuat siswa merasa jenuh. Suhu yang terlalu panas atau dingin, pencahayaan yang buruk, atau gangguan suara dapat mengganggu konsentrasi siswa. Masalah di rumah dan masalah kesehatan juga dapat membuat siswa sulit dalam berkonsentrasi. Kemudian ada juga perilaku yang mengganggu. Siswa belum memahami atau tidak setuju dengan aturan yang ada. Kemudian siswa mencari perhatian dengan cara mengganggu. Perilaku yang mengganggu bisa menjadi tanda adanya masalah yang lebih dalam. Ada beberapa teknik untuk mencegah perilaku mengganggu. Yang pertama, dengan menunjukkan sikap tanggap. Dengan memberikan kontak mata yang sering, siswa akan merasa diperhatikan dan lebih cenderung untuk fokus pada pembelajaran. Seorang guru mendekati siswa secara fisik dapat memberikan sinyal bahwa kita sebagai guru memperhatikan mereka dan siap membantu jika diperlukan. Reaksi yang cepat dan tepat terhadap gangguan dapat mencegahnya semakin meluas. Kemudian teknik berikutnya yaitu dengan membagi perhatian. Gunakan kontak mata, isyarat tangan, atau gerakan tubuh untuk mengarahkan perhatian siswa. Bisa juga dengan memanggil nama siswa, ajukan pertanyaan, atau memberikan komentar untuk menarik perhatian mereka. Teknik berikutnya yaitu memusatkan perhatian kelompok.
Ajukan pertanyaan yang membutuhkan pemikiran kritis dan melibatkan seluruh kelas. Kemudian teknik berikutnya yaitu memberikan petunjuk yang jelas. Sampaikan dengan jelas apa yang kita harapkan dari siswa. Hindari instruksi yang terlalu panjang atau membingungkan. Teknik yang lainnya yaitu menegur. Kita bisa membawa siswa yang mengganggu ke tempat yang lebih tenang untuk berbicara secara pribadi. Teknik yang lainnya yaitu memberikan penguatan. Berikan pujian yang spesifik atas perilaku positif siswa, atau bisa memberikan hadiah kecil sebagai bentuk penghargaan atas prestasi siswa. Ada dua cara pengembalian kondisi belajar agar lebih optimal. Yang pertama yaitu dengan modifikasi tingkah laku. Modifikasi tingkah laku adalah suatu proses sistematis untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan menjadi perilaku yang diinginkan. Dalam konteks kelas, hal ini sangat penting untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Cara yang kedua yaitu pengelolaan kelompok. Pengelolaan kelompok yang efektif sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Ada beberapa hal yang perlu dihindari dalam proses KBM agar berjalan efektif dan kondusif. Yang pertama yaitu campur tangan guru yang berlebihan. Terlalu banyak campur tangan guru dalam aktivitas siswa dapat menghambat kreativitas dan kemandirian siswa. Kemudian yang kedua yaitu menghentikan penjelasan tanpa alasan yang jelas. Menghentikan penjelasan di tengah-tengah dapat membuat siswa bingung dan kehilangan fokus. Contoh yang lain adalah ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Kegiatan yang tidak dimulai dan diakhiri dengan jelas dapat membuat siswa merasa tidak pasti dan tidak fokus. Hal yang lainnya adalah penyimpangan dalam proses KBM. Penyimpangan dari rencana pembelajaran dapat membuat siswa merasa tidak pasti dan mengganggu alur pembelajaran. Kemudian ada pembicaraan guru yang bertele-tele. Pembicaraan guru yang terlalu panjang dan bertele-tele dapat membuat siswa bosan dan kehilangan fokus. Dari seluruh penjelasan atau pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan suatu proses yang kompleks dan membutuhkan berbagai strategi. Dengan memperhatikan faktor-faktor seperti integrasi guru dengan siswa, kemudian suasana kelas dan metode pembelajaran, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi semua siswa. Semoga pemaparan ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya pengelolaan kelas yang efektif. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan inspiratif bagi siswa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.